Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ilyas. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bareng lagi bersama saya. Kita akan belajar lagi tentang kecerdasan buatan, dan sekarang kita akan masuk ke dalam chapter 3. Nah, di chapter 3 ini kita akan membahas lagi materi yang ada di chapter 2, kemudian kita akan masuk ke dalam materi baru. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Di sini ada yang namanya Key-Fold Cross-Validation. Nah, cross-validation ini atau CV adalah metode statistik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja model atau algoritma di mana data dipisahkan menjadi dua subset, yaitu data proses pembelajaran dan data validasi atau evaluasi. Nah, model atau algoritma ini dilatih oleh subset pembelajaran dan divalidasi oleh subset validasi. Nah, kemudian selanjutnya pemilihan jenis CV dapat didasarkan pada ukuran dataset. Biasanya, CV Key-Fold digunakan karena dapat mengurangi waktu komputasi dengan tetap menjaga keakuratan estimasinya. Nah, jadi CV Key-Fold ini digunakan karena dapat mengurangi waktu komputasi. Karena Key-Fold ini adalah sebuah metode statistik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja sebuah model atau algoritma di mana data dapat dipisahkan. Tapi dia juga menjaga sebuah keakuratan estimasinya gitu. Nah, kita langsung saja masuk ke slide berikutnya. Di sini ada contoh gambaran dari Key-Fold Cross-Validation. Di sini variabel K-nya memiliki nilai 5 ya. Ini di cross 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada berbagai algoritma, ada yang namanya supervised learning dan unsupervised learning. Teman-teman bisa menonton di video belajar kecerdasan buatan chapter 2 untuk lebih jelas mengenai supervised learning dan unsupervised learning ini. Di sini kita akan membahas algoritma dari supervised learning yang namanya random forest. Nah, jadi random forest ini adalah salah satu algoritma dari supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Nah, algoritma ini merupakan kombinasi dari masing-masing pohon atau tree dari model decision tree yang baik dan kemudian dikombinasikan ke dalam satu model. Kemudian penggunaan tree yang semakin banyak akan mempengaruhi akurasi yang akan menjadi lebih baik gitu. Kemudian penentuan klasifikasi dengan random forest diambil berdasarkan hasil voting dari tree yang terbentuk. Nah, untuk gambaran lebih jelasnya, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada random forest. Nah, jadi ini membentuk banyak pohon ya, yang kenapa disebut forest itu kan hutan gitu. Jadi kita itu di sini banyak sebuah decision tree, kemudian nanti akan kita voting di sininya ya. Nanti kita akan menghasilkan sebuah final class. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam codingannya. Oke teman-teman, di sini saya telah membuat aplikasi sederhana menggunakan Pandas, library dari Python, kemudian NumPy, kemudian ada matplotlib. Nah, jadi Pandas ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah model, mengubah dimensi data, mengecek data, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau NumPy ini biasanya merupakan NumPy ini memiliki kemampuan untuk membuat objek n dimensi array gitu. Jadi di dalamnya memuat sebuah data array gitu, kumpulan data. Nah, kalau matplotlib ini untuk memvisualisasikan data gitu. Nanti dia itu membentuk sebuah plot gitu. Oke, untuk lebih jelas mungkin seperti ini gambarannya. Di sini kita import dulu, import pandas spd, kemudian atau spd ya di sini. Kemudian kita membuat variabel data yang di dalamnya ada apel, kemudian di dalam apel ini memiliki sebuah nilai array, kemudian di dalam pisang ini mempunyai nilai array juga. Kemudian di sini kita membuat variabel, kita panggil pandasnya, kemudian data frame-nya
kita ambil dari sini, dari data ini. Kemudian kita print nanti beli ini. Nah, kemudian dibeli ini, kita buat variabel lagi, kita panggil pandasnya, kemudian kita panggil data frame-nya, di sini data, kemudian kita indeks, masukkan sebuah nilai lagi. Di sini ada yang nama Jun, Robert, Billy, David. Kita bisa rubah juga sih namanya. Ini misalkan Ucup, Otong, Mimin, David. Misalkan di sini Ucup. Nah, di sini kita print belinya ini, nanti akan memperlihatkan datanya seperti apa, kemudian nanti kita beli, kita masukkan ke si Ucup ini. Jadi si Ucup ini udah beli buah gitu. Nah, kita print ya. Nah, ini. Jadi si Ucup di sini punya apel 3. Gitu. Kemudian kita ke sini ke NumPy. NumPy ini untuk membuat array atau matrix ya. Di sini kita import dulu versinya versi berapa. Di sini kita menggunakan versi 1.20.3 ya. Di sini ada variabel A, kita panggil NumPy-nya. Nah, di dalam variabel A ini memiliki sebuah nilai matrix atau array. Di sini nilainya seperti ini, 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Kemudian di variabel B ini memiliki nilai array yaitu 10, 11, 12. Kemudian di sini ada 13, 14, 15. Nah, variabel C ini akan menambahkan variabel A yang dimiliki di sini, kemudian ditambahkan juga variabel B yang di sininya. Nah, hasilnya seperti ini bila ditambahkan nilai array-nya. Kemudian di sini juga print C ini, yang ini ya, yang tadi. Kemudian di sini kita akan buat lagi variabel A yang memiliki nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian variabel B-nya ini 2 dikali A. Nah, di sini hasilnya akan memprint di B. Yang ini nih. Nah, kemudian di sini juga ada sedikit atau aplikasi sederhana menggunakan NumPy juga. Di sini kita mengimport dulu NumPy-nya SNP. Seharusnya di atas juga nggak apa-apa ya tadi, tapi nggak apa-apa. Di sini kita akan ini file name-nya txt example1.txt, filenya txt ya. Kemudian di sini ada data located. Dan nanti kita akan memprint data yang ada di example 1 ini, tapi formatnya itu txt ya. Nah, di sini data collect, nanti kita akan load dari file name. Nah, ini akan meng-load sebuah datanya txt. Sini kita print. Nah, nanti di sini kita print. Nah, hasilnya di sini nih. Sini datanya. Dan kita ke file. Upload ini. Bentar. Kita file di sini ada example 1. Nah, kumpulan datanya seperti ini ya. Ini example 1, nanti print datanya ke sini, kemudian example 1.csv ini datanya seperti ini ya. Nah, setelah di print nanti menghasilkan datanya seperti ini.
Kemudian di sini yang nampaknya lagi saya membuat pembacaan dari file CSV di sini seperti ini ya. Import lagi, kemudian membuat variabel file name, kita berikan nama filenya apa, kemudian nanti membuat variabel yang namanya data collected atau data collect. Di sini kemudian kita panggil np-nya, kemudian kita load filenya, nama filenya kita kasih delimiter. Nah, kemudian type-nya int atau integer. Kemudian nanti kita print data collect ini ya, yang ada di variabel ini. Kita print di sini juga. Nah, kita coba bersihkan dulu ya. Nah, gambar ya, seperti ini. Jadi di data yang pertama dia adalah float 64, yang kedua adalah int32. Nah, kemudian di sini saya membuat visualisasi aplikasi sederhana menggunakan matplotlib. Di sini ada plot barnya, ada label, ada lebarnya. Kemudian di sini juga nanti plotnya ada 2, kemudian ada legend. Nah, di sini ada X label yang memberitahukan sebuah harinya. Di sini ada Y label untuk memberikan distance-nya. Di sini ada title information-nya. Kemudian kita tampilkan. Nah, kita jalankan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini ada labelnya BMW. Kemudian ada Mercy. Di sini width-nya 5 ya. Sama, di sini ada color-nya. Mungkin di sini ada grid ya kalau di. Nah, ada ini juga bisa dikasih color sih. Color. Misalkan kuning juga ya. Coba. Undefined. Ada tuh. Ini untuk memberikan warna dari plotnya ya. Kemudian ini legend itu yang dimaksudnya yang di sini ya. Coba kita hilangkan. Nah, jadi hilangkan kalau ini dihilangkan. Nah, legendnya di sini kita munculkan lagi. Nah, muncul ya. Kemudian ini X label untuk memberikan sebuah label di nilai X. Nah, di sini. Kemudian distance-nya di sini ya. Nilai memberitahukan ya labelnya. Nah, informasi ini, title ini atau information ini yang ada di atasnya. PLT show ini untuk menampilkannya ya. Nah, seperti itu. Kita di sini hapus dulu. Seperti itu. Sekarang kita akan langsung saja masuk ke dalam yang namanya random forest. Nah, di sini tuh kita sudah singgung ya tadi tentang teorinya sebentar. Sekarang kita masuk ke dalam pengimplementasiannya. Di sini ada load datasetnya terlebih dahulu. Teman-teman bisa mendapatkan datasetnya dari GitHub.
Tuh, sebentar. Nah, teman-teman bisa masuk ke repositori saya ya. Kita masuk ke sini nih. Oh, bukan di sini. Nah, masuk ke kecerdasan buatan, ke referensi buku. Di sini buku yang saya gunakan ya. Kemudian teman-teman bisa mendownload yang namanya modul praktikum kecerdasan buatan di sini, yang formatnya berupa PDF. Nanti seperti ini ya. Teman-teman masuk ke halaman 8, kemudian masuk ke dalam di sini nih. Diambil dari situs vision.caltech.edu. Di sini teman-teman tinggal mendownloadnya saja. Di sini datasetnya mengenai kumpulan burung. Nah, seperti itu. Kita akan lanjut lagi masuk ke sini ya. Nah, setelah mendownload ya teman-teman, nanti di sini kita membuat variabel, kita panggil pandasnya ini, kita read file CSV-nya ini yang ada di data, ini folder ini, CAB 200 2011 ini, kemudian masuk ke folder attributes, kemudian ini nama filenya ya. Nah, di sini kan data, sini cube attribute, nah yang ini ya. Nah, kemudian kita sini ada save, kemudian tanpa header. Di sini ada warn lines-nya itu false, memakai calls-nya itu 0, 1, 2. Nah, di sini namanya itu img.id, att.id, dan present. Nah, di sini pembacaannya ya. Kemudian ini di sini kita variabelnya panggil head-nya, kita print, kemudian ini imget-nya panggil save-nya ya. Kemudian ini di sini ada cek isi penggunaan listingnya. Di sini menggunakan pivot. Memanggil pivot ini. Nah, jadi pivot ini menurut dokumentasi Pandas resminya, ini itu untuk mengembalikan atau kembalikan data frame yang dibentuk ulang yang diatur oleh nilai indeks atau kolom yang diberikannya ya. Jadi membantu kembali data menghasilkan tabel berdasarkan nilai kolomnya. Menggunakan nilai unix dari indeks atau kolom yang ditentukan untuk membentuk sumbu dari data frame yang dihasilkan. Nah, fungsi ini tidak mendukung agresi data. Beberapa nilai akan menghasilkan multi-indeks di kolom, katanya tuh. Nah, kita coba ya. Biar
Nah, jadi di sini kita memprint ininya variabel im get-nya tanpa menggunakan pivot ya. Kita langsung ngeprintnya dan tampilannya seperti ini ya. Ini seperti ini. Kita itu memuat yang namanya ing-id, ATT, dan present ini. Nah, di sini kita sudah dirapikan kembali. Dirapikan dengan pivot ini menggunakan perintah listing ini. Jadi seperti ini ya, contoh duanya. 5 rows dan 312 kolom ya. Nah, di sini ada melihat apakah burung itu termasuk ke dalam spesies mana. Kita akan membuat mgid-nya dan labelnya ini. Nah, img labels variabelnya di sini id dari pandas, read csv kita baca ya datanya dari dataset yang telah kita download tadi. Di sini dari image class labels.txt. Ini itu dari sini nih. Cube. Nah, di sini. Nah, kumpulan filenya seperti ini. Jalankan. Nah, seperti ini. img labels variabelnya memuat img labels ini yang di sini, yang sebelumnya, kemudian mengset indeksnya, masukkan nilainya img.id. Nah, di sini img labels kita panggil head-nya dan panggil set-nya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita akan menjoinkan data. Di sini ada variabel. Kita membuat variabel yang namanya de. Kemudian kita panggil imget2-nya dari sini. Imget atau imget2-nya ini kita join dengan yang namanya img labels. Jadi kita satukan ya. Kemudian di sini ada variabel df, kita sampelkan dengan flag sama dengan 1. Nah, di sini label yang di depan digunakan label yang paling belakang. Jadi yang label yang di depannya di drop, digunakannya yang belakangnya ya. Dari df atributnya dan df labelnya kita ilog kita masukkan. Kemudian di sini ada df att ini dari sini kita panggil head-nya, di sini labelnya juga kita panggil head-nya, kemudian kita df-nya itu dilatih di train att sama dengan df att 8000 dari yang awalnya. Di sini df train variabel, di sini kita sama dengan df label, kita masukkan lagi nilai 8000 dari awalnya. Kemudian di sini ada df test atribut, di sini kita masukkan lagi. Nah, di sini df test label ini kita masukkan lagi df label yang nilai seperti ini ya. Kita buat variabel lagi, kemudian di sini kita train labelnya, kita train dengan passing nama label. Kemudian di sini df test, kita passing df test labelnya ini ya. Nah, di sini kita memakai random forest classifier ya dari scikit-learn. Di sini panggil assemble-nya import random forest. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel, kemudian panggil metode atau function dari random forest-nya ini, kemudian masukkan mix feature 50, random state-nya 0, kemudian n estimators-nya ini 100. Nah, di sini itu n estimator itu untuk jumlah pohonnya gitu.
dari decision tree-nya. Kemudian random state-nya itu untuk randomnya itu 0. Next feature-nya ini untuk jumlah fitur yang perlu dipertimbangkan saat mencari split terbaik gitu. Jadi split itu memecah. Nah, di sini kita panggil variabel ini kemudian fit. Jadi fit ini akan menyesuaikan model dengan instant pelatihan. Jadi untuk menyesuaikan modelnya gitu dengan data pelatihan yang ada di dev train ATT ini, kemudian di dev train label ini. Kemudian setelah di fit, nah biasanya itu dipredik atau diprediksi, diramalkan df train-nya ini yang sudah di fit ini, kemudian panggil head-nya. Kemudian kita panggil skornya itu berapa gitu sudah dilatih dan diramalkannya itu. Nah, print. Ini masih berjalan ya. Nah, jadi hasilnya itu 0,442 sekian gitu. Ini sudah dilatih gunakan random forest classifier. Nah, di sini confusion matrix ini sudah dibahas di materi sebelumnya ya. Jadi confusion matrix ini juga sering disebut error matrix. Jadi pada dasarnya confusion matrix ini memberikan informasi dibandingkan perbandingan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem atau model dengan hasil klasifikasi sebenarnya. Nah, confusion matrix ini berbentuk table matrix yang menggambarkan kinerja model klasifikasi pada serangkaian data uji yang nilai sebenarnya diketahui gitu. Nah, seperti itu penjelasan confusion matrix. Di sini cara menggunakannya kita import dulu dari scikit-learn, kemudian panggil matrixnya, kemudian import confusion matrix. Nah, kita membuat variabel yang namanya pred labels. Di dalamnya itu memuat variabel clf ini yang dari di atas ya. Yang sebelumnya dibuat di sini clf ini, kemudian kita predik df test atributnya, kemudian kita membuat variabel yang namanya cm ini, kemudian kita confusion matrix, data test label dan pred label ini. Pred label ini dari sini, data test label ini dari atasnya ya sebelumnya. Test label itu dari sini, itu yang terakhir. Nah, kemudian kita print cm-nya, kemudian kita akan di sini membuat function yang namanya plot confusion matrix ya. Di sini import dulu matplotlib-nya. Di sini ada pyplot-nya splt, kemudian import numpy-nya snp. Di sini import itertools. Nah, di sini plotnya memuat parameternya itu cm, classes, normalize-nya false, titelnya confusion matrix, dan ini ada cmap yang memanggil plot cm. Di sini panggil variabel yang ini blues, sebuah metode. Nah, di sini jika normalize variabel cm ini as type-nya float dibagi dengan cm yang dijumlahkan yang ada 1, kemudian di sini ada datanya pemuatnya np
new exists. Nah, kita akan print nantinya normalize confusion matrix. Jika tidak, kita akan print confusion matrix tanpa normalization. Di sini jadi kita normalisasi dulu atau matrixnya. Kemudian print CM-nya ini. Kemudian kita PLT show ini untuk menampilkan variabel CM interpolation nearest CMap di sini. Kita akan tampilkan ya, di sini akan tampilkan PLT title-nya, kemudian ada trick max variabel ini yang memanggil sebuah NP dengan range dari len classes ini. Nah, kemudian di sini dari PLT ini plot ini kita akan panggil xtix-nya. Dan kemudian di sini kita variabel yang di sini ya, kita panggil classes-nya ini, dan rotation-nya ini kita kasih nilai 90. Nah, kemudian di sini PLT-nya ini, ytix-nya ini kita panggil metodenya ytix ini yang di dalamnya ada variabel di sini, kemudian dikasih classes ini. Kemudian di sini kita normalize variabel fmt ini yang memuatnya jika normalized dan jika, jadi kita kasih nilai ini jika normal, kemudian jika salah kita kasih di, kemudian trace yang memuat CM max dibagi 2. Kemudian di sini juga kita plotnya kasih yang namanya tick layout ini, function tick layout ini. Kemudian kita dari PLT ini kita akan tampilkan ya labelnya ya, yang di memberikan label di IE-nya itu true label, dan di sini PLT X labelnya predict label. Kemudian di sini ada print membaca file classes yang dari sini ya, yang dari burung ini kita baca dulu yang namanya di sini data dari sini, cube dari sini, kemudian classesnya dari txt ini kita kasih setnya /s plus headernya non, memakai kolomnya 1 dengan nama bird name di sini ya. Nah, kita print sini variabel birds-nya. Nah, kemudian kita import NumPy ini. Untuk menampilkan array-nya, kita panggil np-nya, kita set print option-nya dengan precision yang memiliki nilai 2. Nah, di sini plot figure untuk menampilkan plotnya, kita kasih fixed size-nya 60/60 dengan dpi 300. Nah, kemudian di sini ada plot confusion matrix-nya, CM, classes bird, normalize-nya itu true ya. Kemudian kita akan tampilkan, coba. Oke, agak sedikit lama ya di sini. Kita tunggu saja. Memang dalam menjalankan kecerdasan buatan ini harus speknya yang lumayan ya, karena berhubung laptop saya ini ya biasa-biasa saja speknya, jadi agak lama. Mohon dimaklum. Kita sabar saja, tunggu. Di sini ada normalize confusion matrix, berarti kita itu berhasil ya menormalize atau menormalisasinya. Sini bird name,
lengthnya 200, type-nya objek di dalamnya tuh. Sini bird name-nya ini nih, sampai 200. Kita akan tampilkan plotnya. Oke, agak lama ya. Oke, saya akan pause saja dulu supaya tidak terlalu lama. Nah, teman-teman, di sini kita berhasil memunculkan sebuah plotnya ya dari confusion matrix ini. Nah, plotnya ini seperti ini ya. Nah, ini sudah dinormalisasi. Kita sudah berhasil memunculkannya dengan matplotlib tentunya ya, visualisasinya. Di sini kelasnya birds, normalize-nya itu sudah benar ya. Kemudian setelah menggunakan confusion matrix ini, kita akan mencoba nih dengan metode decision tree dan SVM ini ya. Nah, di sini kita akan mencobanya. Di sini kita panggil dulu dari library yang namanya scikit-learn. Kemudian import tree-nya ini, kemudian kita buat variabel clf3 ini, kita panggil tree-nya, kemudian kita panggil decision tree classifier. Nah, di sini clf.fit, kita panggil lagi fit-nya ini, kemudian kita def train-nya ini panggil ya. Ini dari atas, dari sebelumnya. Nah, dari sini, dari variabel yang ada di atas ini juga sama, def train label ini dari variabel yang ada di atas sebelumnya. Kemudian kita panggil lagi variabel clf3 ini, kita panggil method score untuk menjumlahkannya. Di sini df test att ini dan df test labelnya ini kita print nanti hasilnya berapa ya yang menggunakan decision tree ini. Kemudian di sini yang menggunakan SVM kita import dulu dari scikit-learn-nya ini, kita import SVM-nya ini, kemudian kita buat di sini. Kita buat variabelnya clf SVM ini yang di dalamnya memuat metode SVM, kita memanggil metode lagi svc atau svc ini. Kemudian di sini kita panggil variabelnya yang ada di atasnya, kita fit masukkan dan training, kemudian kita panggil variabel yang ada di sini, kita score, kita jumlahkan nanti nilainya berapa gitu. Di sini kita tandai dulu ya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan menggunakan cross validation. Caranya kita import dulu from scikit-learn, kita import lagi model selection-nya, kemudian import cross val score. Nah, di sini score, kemudian variabelnya, kemudian panggil metodenya cross val score, kita panggil variabel clf ini, kita panggil variabel df train att ini, kemudian kita cv-nya kasih 5 cross validation-nya ini, kemudian kita print akurasinya ini
seperti ini ya. Nah, kita akan memunculkan rata-rata skornya. Nah, kemudian di sini untuk decision tree-nya akan menggunakan pengecekan menggunakan score tree ini kita panggil menggunakan crossfall score-nya dari CLF3 ini dari variabel. Kemudian di sini variabelnya juga dipanggil dari cross validation-nya ini kasih 5. Kemudian di sini print ya. Di sini score tree-nya ini dari variabel kita rata-ratakan kali 2 nantinya. Di sini juga sama untuk SVM-nya kita panggilkan pengecekan menggunakan cross validation ini. Sama saja. Kita print. Oke, agak lama ya. Kita harus sabar. Nah, decision tree-nya ini sudah, tinggal SVM-nya dan lainnya ya. Oke, agak lama ternyata. Nah, sudah ada nih. Nah, jadi key vault cross validation ini atau cross validation ini adalah sebuah metode statistik ya, teman-teman. Nah, contohnya juga di sini kita juga bisa menggunakan pengecekan kepada decision tree. Jadi decision tree ini adalah sebuah metode pembelajaran yang diawasi non parametrik yang digunakan untuk klasifikasi atau regresi ya. Tujuannya ini adalah untuk membuat model yang memprediksi nilai variabel target dengan mempelajari aturan keputusan yang sederhana. Seperti itu. Di sini akurasinya 4627 katanya tuh. Nah, seperti itu.
sedikit lama ya. Nah, SVM ini singkatan dari Support Vector Machine ya. Jadi merupakan sebuah algoritma juga untuk klasifikasi data linear dan non-linear. Oke. Oke, sedikit lama nih. Saya pause dulu saja. Nah, di sini pengecekannya ya. Kita kan sudah di sini ada nilai menggunakan decision tree, kemudian SVM. Nah, di sini cross validation itu kita cek lagi datanya. Nah, di sini dari decision tree nilainya seperti ini, kemudian di sini dari SVM itu nilainya seperti ini ya, menggunakan jadi ini sebelum menggunakan pengecekan cross validation. Nah, ini nilai yang sudah dicek oleh cross validation ini. Nah, jadi nilainya itu tidak jauh beda ya, sama-sama saja sedikit nih, 226 sekian. Kalau dibulatkan mungkin 0,27 mendekati. Ini juga sama. Kemudian kita di sini ada pengamatan komponen informasi. Nah, di sini pengamatan komponen informasi ini ya. Nah, di sini kita mark features OPTS, kita buat variabel yang di dalamnya memuat range 5, 50 dan 5. Kemudian di sini ada n estimators OPTS, kita cek lagi ya yang di atasnya. Kemudian di sini ada variabel rf varams, di sini ada np dari numpy, mt, len. Di sini digunakan untuk mengetahui panjang atau jumlah item atau anggotanya gitu, nilai yang ada di dalamnya dikali dengan len ini n estimator, kemudian ada dikasih nilai 4 dan float ya. I nya ini sama dengan 1. Kemudian di sini kita membuat perulangan atau looping for, kita panggil variabel yang sebelumnya, kita masukkan ke dalam variabel ini yang sudah dibuat di sini. Kemudian kita buat lagi looping atau perulangan di sini n estimator di dalam n estimator OPTS ini. Kemudian kita buat variabel CLF atau CLF. Kemudian kita di sini kita random forest classifier kita panggil. Di sini ada mix feature, kita masukkan lagi variabel-variabelnya. Kemudian di sini ada scores. Scores-nya ini memuat cross val score dari cross ini ya, cross validation ini. Kita panggil variabel CLF ini, panggil dengan dftrain ATT ini. Kemudian kita panggil label ini, kita kasih cross validation-nya itu 5, rf varams-nya itu nilainya seperti ini ya. Kita masukkan nilai-nilai sebelumnya, kita rata-ratakan. Di sini nilainya 0, 1, 2, 3 gitu. Kemudian ini i-nya kita tambah sama dengan 1, akan terus bertambah. Kemudian kita print mark features-nya ya. Di sini kita rata-ratakan. Nah, kemudian kita akan visualisasikan dengan menggunakan matplotlib. Import matplotlib pyplot splt. Nah, di sini from mpl toolkits mplot 3d import access
3D. Di sini kita akan memvisualisasikannya itu secara 3 dimensi gitu. Nah, di sini kita import matplotlibnya, import CM-nya. Dan kini di sini kita membuat variabel fig yang memuat plt figure. Di sini kita panggil fig-nya ini yang dari sini, dan kita panggil metode atau fungsi dari CLF ini. Kemudian kita variabel AX, kita panggil fig-nya, ECA projection 3 dimensinya ini. Kemudian kita di sini ada sebuah variabel XYZ yang memuat RF varabs-nya ini, datanya seperti ini ya, menghilangkan yang ada di depannya, mengisi dengan yang di belakangnya. Kemudian kita membuat AX scatters metodenya di sini, set zlim 0,2 dan 0,5 ini. Kemudian kita akan berikan X labelnya dengan max feature ini, kemudian Y labelnya dia dengan num estimator, dengan kemudian dengan set Z labelsnya ada dengan average accuracy. Kemudian kita panggil plt show ini untuk menampilkannya ya, metode untuk menampilkannya. Kemudian kita akan jalankan. Di sini juga memerlukan sedikit waktu yang lumayan lama. Nah, di sini sudah terlihat sedang menjalankan. Oke, saya akan mempause dulu saja untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini saya sudah berhasil menampilkan plotnya ya. Nanti bila dijalankan seperti ini, dan kemudian di sini akan menampilkan bagaimana tampilan 3 dimensinya dari 6 estimator ini, kemudian max features ini, dan average akurasi ini. Seperti ini ya, memuat datanya. Oke, kalau seperti ini berarti kita sudahi saja ya. Mudah-mudahan kita bertemu di chapter 4 nanti, dan untuk mendapatkan kode program ini, teman-teman bisa mengikuti tata cara seperti sebelumnya, kemudian bisa mengklon di GitHub saya. Terima kasih.